Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang urgensi literasi digital dan kemanusiaan di era modern dari kelompok 1. Next. Oke, untuk anggota kelompok kita ada Leona Ainul Fikri, Satria Anugrah dan Muhammad Aziz, Amanda Talia, Bimo Sukma, Anindya Aristawati, Fridia, dan Naim Bagus Sadana, dan terakhir Zakatul Habibah Lubis. Lanjut. Oke, untuk latar Yang belakangnya pertama, sendiri dari ini, yaitu pertama, boleh dilanjut oleh Mas Aziz. latar belakang. Perkembangan teknologi informasi abad ke-21 telah membawa perubahan fundamental dalam aspek pendidikan, ekonomi, hingga relasi sosial. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet, sementara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat lebih dari 215 juta pengguna pada periode 2022 hingga 2023. Angka ini menegaskan bahwa kita telah memasuki fase masyarakat digital di mana aktivitas budaya semakin bergantung pada teknologi. Namun kemajuan ini menghadirkan tantangan serius berupa krisis literasi digital dan degradasi nilai kemanusiaan. Rendahnya kemampuan evaluasi informasi menyebabkan masyarakat rentan terhadap hoax dan kejahatan cyber. Hal ini diperburuk oleh laporan digital Civility Index yang menempatkan tingkat kesempurnaan digital Indonesia pada posisi rendah di Asia Tenggara. Fenomena ini memperlihatkan kesenjangan antara modernisasi teknologi dengan kesiapan moral masyarakat. Lanjut. Baik, untuk rumusan masalah, pada presentasi ini kita akan membahas 4 rumusan masalah utama. Pertama adalah definisi mendalam mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Yang kedua, membahas urgensi literasi digital di tengah arus modernisasi. Yang ketiga, mengkaji bagaimana integrasi nilai kemanusiaan dalam literasi digital. Yang keempat, menguraikan strategi penerapan literasi digital secara efektif di masyarakat. Dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan pengertian literasi digital secara konseptual dalam konteks modern serta menganalisis urgensinya dalam menghadapi transformasi digital. Selain itu, presentasi ini bertujuan menguraikan strategi penerapan yang tepat agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk membangun karakter manusia yang etis dan bertanggung jawab. Lanjut. Lalu ada pengertian literasi digital dan kemanusiaan. Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi melalui teknologi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Cakupannya tidak sekedar kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga meliputi kemampuan verifikasi informasi untuk menghindari penyebaran hoaks serta menjaga keamanan dan privasi data pribadi. Sementara itu, aspek kemanusiaan merujuk pada nilai moral dan sosial seperti empati,
tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam interaksi digital. Penggunaan teknologi harus berorientasi pada kesejahteraan manusia dan bukan sekadar efisiensi. Dengan landasan ini, literasi digital dapat mencegah dampak negatif seperti perundungan siber dan degradasi kepedulian sosial. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Bimo. Oke, selanjutnya ada urgensi literasi digital di era modern. Urgensi literasi digital saat ini sangat tinggi karena internet dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tanpa literasi yang memadai, individu akan mudah menjadi korban penipuan daring, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Nah, kemampuan ini dianggap sebagai kebutuhan dasar yang setara dengan kemampuan baca tulis pada era sebelumnya. Selain itu, literasi digital memiliki peran vital dalam bidang pendidikan dan pekerjaan di mana individu dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, pemerintah melalui gerakan literasi nasional menegaskan bahwa kemampuan ini penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas. Selanjutnya, literasi digital juga bisa membantu individu beradaptasi dengan zaman sekaligus menjaga harmoni sosial dengan menghindari konflik berbasis informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nail. Integrasi literasi digital dan transformasi digital tidak menciptakan dehumanisasi atau kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menyebutkan bahwa literasi harus menjadi benteng logika dan etika di era kecerdasan buatan. Konsep 6C yang meliputi comprehension dan character menjadi representasi nilai kemanusiaan yang harus mewarnai interaksi digital. Dan itu penerapan nyata integrasi ini terlihat di perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Semarang yang memiliki mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, serta Universitas Gadjah Mada dengan itu muncul konsep pedagogian mengintegrasikan nilai kearifan dan kasih sayang untuk meminimalkan dampak negatif teknologi. Dan selanjutnya akan dibaca oleh Fridia. Oke, selanjutnya ada strategi penerapan literasi digital secara efektif. Strategi penerapan literasi digital harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari lingkungan pendidikan. Sekolah perlu mengajarkan siswa cara mencari informasi kredibel dan memahami etika berinternet sejak dini. Di lingkungan keluarga, orang tua berperan penting dalam memberikan arahan dan batasan penggunaan gawai agar anak terhindar dari dampak negatif teknologi. Pemerintah dan masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran melalui pelatihan keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Setiap individu dituntut memiliki tanggung jawab pribadi untuk berpikir sebelum menyebarkan informasi dan menjaga sopan santun di dunia maya. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah adalah kunci agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa literasi digital di era modern bukan hanya soal kecakapan teknis, melainkan juga tentang pembangunan karakter yang etis dan kritis.
Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, nilai-nilai kemanusiaan seperti empati dan tanggung jawab menjadi fondasi utama untuk mencegah pelanggaran privasi dan krisis moral. Kita harus memastikan bahwa manusia tetap menjadi subjek yang mengendalikan teknologi demi terciptanya ruang digital yang berkeadaban. Keberhasilan literasi digital diukur dari kemampuan kita memaksimalkan teknologi secara bijak dan adil demi kemajuan peradaban manusia. Integrasi pendidikan karakter dan kecakapan digital adalah solusi mutlak untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, dan untuk presentasi dari kelompok 1 sampai sini saja. Ada pertanyaan? Ada. Oke, baik. Silakan bertanya. Oke, silakan bertanya. Boleh Naswa, pertanyaannya apa, nanti kita tampung dulu. Apa yang dimaksud dengan literasi digital dan mengapa harus diintegrasikan dengan nilai kemanusiaan? Apakah sudah jelas? Oke, sudah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa dilanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kami tampung. Boleh Keizaki. Saya ada pertanyaan untuk kelompok 1. Dalam konteks pendidikan, bagaimana penggunaan AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus berpotensi menurunkan integrasi akademis? Apakah sudah jelas? Boleh diketik di kolom chat nggak ya? Soalnya kurang jelas. Boleh diulangi. Oke, saya ulang ya. Dalam konteks pendidikan, bagaimana penggunaan AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus berpotensi menurunkan integrasi akademis? Oke, terima kasih Kay. Untuk pertanyaan yang lain, oke Hana, silahkan bertanya. Oke, izin bertanya untuk kelompok 1, mengapa literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak atau urgent di era modern? Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang lain,
Izin bertanya, Mas. Boleh, silakan. Oke, jadi jika literasi digital telah banyak diprogramkan oleh pemerintah dan institusi pendidikan, mengapa masalah hoax, intoleransi, dan pelanggaran etika digital masih terus terjadi? Apa kelemahan pendekatan literasi digital saat ini? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa beri kami waktu untuk menjawabnya. Baik, Terima kasih.
Oke, Hanif, silahkan bertanya. Untuk pertanyaannya apa ya? Aku mau nanya masih boleh nggak? Boleh, boleh. Silahkan. Em, Sebelumnya aku Muhammad Hanifah Syarif. Pertanyaanku, apakah peningkatan akses teknologi digital secara otomatis dapat meningkatkan kualitas masyarakat atau justru berpotensi memperdalam krisis kemanusiaan di ruang digital? Tolong jelasin secara kritis. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Hanif. Biar kami tampung dulu ya. Oke. Sip. Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan literasi digital dan mengapa harus diintegrasikan dengan nilai kemanusiaan? Kenapa? Nah, literasi digital itu adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi melalui teknologi digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, menjaga keamanan data, serta menerapkan etika komunikasi di ruang digital. Literasi digital perlu diintegrasikan dengan nilai kemanusiaan karena penggunaan teknologi tanpa landasan moral dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan dehumanisasi komunikasi. Nilai kemanusiaan seperti empati, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap orang lain berfungsi sebagai kontrol etis agar teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan menciptakan ruang digital yang aman serta beradab. Cukup menjawab untuk pertanyaan nomor 1.
Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaannya sendiri, mengapa literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak atau urgent di era modern? Nah, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak karena perkembangan teknologi digital telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan aktivitas sosial. Tingginya penggunaan internet menyebabkan masyarakat menghadapi arus informasi yang sangat besar, sehingga diperlukan kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan menghadapi misinformasi atau informasi yang tidak. Tanpa literasi digital yang baik, individu rentan menghadap berita palsu, penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, dan konflik sosial di ruang digital. Selain itu, literasi digital juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi, serta membentuk masyarakat yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi di era modern. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah terjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih ya, kelompok 1. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah peningkatan akses teknologi digital secara otomatis dapat meningkatkan kualitas masyarakat atau justru berpotensi memperdalam krisis kemanusiaan di ruang digital? Jelaskan secara kritis. Jadi, peningkatan akses teknologi digital tidak secara otomatis meningkatkan kualitas masyarakat. Makalah menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan moral serta kemampuan kritis pengguna. Meskipun penetrasi internet meningkat signifikan, rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat rentan terhadap hoax, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan polarisasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara manusia menggunakannya tanpa integrasi nilai kemanusiaan seperti empati, tanggung jawab, dan etika komunikasi. Ruang digital justru memperkuat dehumanisasi dan konflik sosial. Oleh karena itu, kemajuan teknologi harus diiringi pembangunan kesadaran kritis dan moral agar transformasi digital menghasilkan kemajuan peradaban, bukan krisis sosial baru. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih.
Oke Kak, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 4, yaitu jika literasi digital telah banyak diprogramkan oleh pemerintah dan institusi pendidikan, mengapa masalah hoaks, intoleransi, dan pelanggaran etika digital masih terus terjadi? Apa kelemahan pendekatan literasi digital saat ini? Nah, izin menjawab ya Kak. Jawabannya itu masalah tersebut terjadi karena pendekatan literasi digital itu seringkali masih berfokus pada aspek teknis seperti kemampuan menggunakan teknologi. Lalu dibandingkan pembentukan karakter dan kesadaran etis, banyak program literasi digital itu menekankan keterampilan operasional seperti penggunaan aplikasi atau keamanan dasar, tetapi belum sepenuhnya menanamkan dimensi humanistik seperti tanggung jawab sosial, refleksi moral, dan kesadaran dampak sosial teknologi. Selain itu juga tuh literasi digital belum diterapkan secara merata sehingga terjadi kesenjangan digital antar kelompok sosial. Faktor budaya digital, algoritma media sosial yang mendorong polarisasi, serta rendahnya budaya verifikasi informasi juga memperparah situasi. Dengan demikian, kelemahan utama pendekatan saat ini itu adalah kurangnya integrasi antara pendidikan teknologi, pendidikan karakter, dan kesadaran kritis sebagai suatu kesatuan pembelajaran. Apakah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dari kelompok 1, izin mundur diri jika ada kesalahan dalam membaca presentasi kita, mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.